Lex semper debit remedium. Hukum adalah obat yang selalu memberikan jalan pemulihan. Sahabat-sahabat Dr. Lawyer, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, yaitu Dr. Ana Setia Asih, spesialis anak dari Bangka. Apa kabar Dr. Ana? Alhamdulillah sehat dok. Sehat. Kemudian juga didampingin oleh kuasa hukumnya, Bapak Hangga Oktavandani. Apa kabar Bang? Dokter, alhamdulillah kabar baik. Kabar baik. Sehat ya Bang ya? Iya. Tadi Pak sampai baru hari ini ya? Iya baru Ya. hari ini juga pagi tadi. Baru hari ini. Katanya Bang Hangga kesiangan ya? Kesiangan hampir telat. Oke, baik. Pemirsa sekalian, ini kita bincang-bincang dengan beliau berdua ya. Hari ini kita akan mengupas tentang kasus yang sedang dijalani Dr. Ratna ya, sampai beliau menjadi terdakwa. Nah, permasalahannya adalah tepatkah Dr. Ratna dijadikan menjadi seorang terdakwa oleh MDP apa tidak? Ya, dari hasil keputusan daripada MDP, rekomendasi yang membuat Dr. Ratna sampai diperiksa oleh polisi dan sekarang menjadi terdakwa di persidangan. Baik, Dr. Ratna, sebelum sampai ke materi, mungkin boleh cerita sedikit nggak ya, Dr. Ratna dulu sekolahnya di mana ini sekolahnya? Saya FK-nya di Muhammadiyah Jogja dok. Oh, dari orang Jogja ya? Bukan, saya asli Bangka. Oke. Ya saya asli Bangka, tapi memang saya SMA-nya memang sudah di Jogja, sudah merantau dari SMA, kemudian FK-nya FK Muhammadiyah Jogja, kemudian setelah itu kerja balik kampung ke Bangka bekerja. Setelah itu melanjutkan lagi spesialisasi di Palembang, di Unsri, di bagian anak. Oh, Gitu. oke. Itu kalau sekolah spesialis itu kan suatu sekolah yang nggak gampang ya. Jadi itu membutuhkan effort dan stamina yang sangat amat kuat itu, dan juga harus pintar. Jadi dari sisi keilmuannya waktu belajar itu berapa tahun kemarin ya? Saya bagian anak itu 5 tahun dok. Itu karena ada cuti hamil gitu ya. Jadi ada cuti-cuti yang tidak disangka-sangka, akhirnya sempat pos dulu kan, sempat kita nggak menjalani pendidikan, sehingga memang agak mundur sedikit gitu dari waktu. Normalnya kan 4,5 tahun. Tapi karena ada cuti-cuti ya 5 tahun lebih sedikit lah gitu kemarin. Oke. Gitu. Artinya untuk menjadi seorang spesialis itu kan nggak gampang ya. Ya. sangat amat sulit ya. Apalagi di semester awal itu mungkin adaptasinya itu, saya ngelihat ya waktu saya dulu masih koas, saya ngelihat residen saya itu, mereka effortnya sangat amat tinggi, lebih lagi daripada koas gitu. Jadi ya memang hanya orang-orang tertentu yang mampu melakukan hal tersebut seperti itu. Kemudian kalau Bang Hangga sendiri memang asli orang Bangka ya? Iya. Saya sama di Bangka juga. Jadi Bang Hangga itu memang asli orang Bangka ya? Iya. Bangka. Iya, dokter. Udah berapa lama di Bangka Bang? Buka kantor? Kalau buka kantornya kita udah dari 2009. Wah, 2009. 09 ya. Artinya itu sudah cukup lama banget ya, Iya. menjadi seorang advokat, dan advokat yang sudah mempunyai jam terbang yang sangat amat tinggi. Jadi Bang Hangga ini, para pemirsa Dr. Lawyer, adalah termasuk senior saya ini sebagai seorang advokat. Saya juniornya. Ini salam hormat nih buat senior nih. Oke, baik. Jadi Dr. Ratna bisa bercerita sedikit nggak ya tentang bagaimana awal mula dari kasus ini, dari mulai masuk pasiennya ke rumah sakit, itu boleh diceritakan nggak ya? Oke, masih cerita sedikit ya. Iya. Jadi memang kasus ini betul-betul tidak disangka-sangka ya. Memang kasus ini jadi ujian hidup saya juga. Jadi gitu. Jadi memang pasien ini tidak lama sebetulnya, tidak lama kita rawat, tidak sampai 24 jam gitu ya dok ya. Jadi pada saat itu hari Sabtu itu memang siang saya
dilaporkan oleh dokter jaga UGD mengenai pasien ini. Jadi pasien ini tuh pasien laki-laki 10 tahun dan memang dia dengan berat badan yang overweight gitu ya, overweight, dan dengan keluhan itu pada saat itu tuh muntah dan ada riwayat demam gitu. Jadi pada saat dilakukan asesmen oleh dokter jaga IGD pada saat itu saya setuju dengan diagnosisnya asesmennya gastroenteritis akut dengan dehidrasi ringan sedang. Pada saat itu pasiennya tidak sesak napas, pada saat itu cuma memang tensinya masih dalam batas normal ya pada saat dilaporkan ke saya, tetapi memang yang tidak normal adalah nadinya memang di bawah normal, di bawah 60 pada saat itu, sekitar 30 sampai 40 kali per menit gitu. Untuk seorang anak 10 tahun itu termasuk bradikardia gitu. Jadi saya berpikir pada saat itu memang ini jangan apakah karena adanya dehidrasi begitu ya, sehingga kita melakukan rehidrasi, memberikan cairan untuk tata laksana dehidrasinya, dilakukan 30 menit sampai 1 jam. Kemudian setelah 1 jam setelah rehidrasi pemberian cairan, dilakukan pemeriksaan ulang tanda vital, dan itu didapatkan memang nadinya itu masih rendah, masih di bawah 60, tapi sudah agak meningkat sekitar 40 sampai 50 kali per menit. Nah, setelah tidak ada kenaikan nadi, maka saya menginstruksikan ke dokter jaga, coba deh lakukan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, karena saya mengindikasikan adanya kemungkinan kelainan jantung karena ada bradikardi yang tidak perbaikan. Nah, pada saat itu setelah dilakukan rekam jantung didapatkan gambaran kalau dari saya kacamata dokter anak itu total AV block. Nah, karena ada kelainan irama jantung yang seperti itu, maka saya instruksikan kepada dokter jaga untuk konsultasilah ke dokter spesialis jantung, karena kan di daerah kami, di rumah sakit kami tidak ada dokter anak subspesialis jantung, ya. Jadi yang ada dokter spesialis jantung. Jadi kita merekomendasikan untuk mengkonsultasikan dan rawat bersama dengan beliau gitu. Nah, pada saat itu memang dokter jaga setelah itu melakukan konsultasi dengan beliau gitu. Nah, setelah mengkonsultasi dengan dokter jantungnya, dokter spesialis jantung itu sudah mendapat, dan dokter jantung sudah melakukan asesmennya sama dengan saya, yaitu total AV block dok gitu ya. Nah, jadi dan memberikan terapi pemberian obatan berupa dopamin dan dopbutamin pada saat itu, dan dilakukan monitoring ketat yang dilakukan oleh dokter jaga pada saat itu, dokter jaga Bangsal ya, setelah dimasukkan ke rawat inap, ke Bangsal rawat inap. Itu jam berapa ya? Itu masuk ke di rawat inap itu jam 5:30 sore gitu, karena saya dilaporkan itu jam 2:30 sore dong. Oke. 2:30 sore saya dilaporkan dari IGD, kemudian masuk ke Bangsal itu 5:30 sore. Kemudian mendapatkan tata laksana dokter jantung itu jam 7 malam. 7 malam. Jam 7 malam, dan setelah itu dari situ saya tidak lagi mendapat laporan dari dokter jaga Bangsal pada saat itu. Jadi sampai jam 1 pagi dini hari itu dokter jaga Bangsal ada memang mengkonsultasikan melalui WA, WhatsApp gitu ya, WhatsApp mengenai kondisi pasien. Tetapi karena pada saat itu kondisi saya memang lagi tidak fit dok, tidak sehat, saya flu berat, sehingga pada saat itu saya ketiduran karena kan minum obat flu gitu ya. Nah, sehingga saya ketiduran dan saya tidak membalas chat dokter jaga tersebut. Tetapi dari dokter jantung memberikan instruksi meneruskan terapi gitu sampai ke pagi tidak ada lagi laporan dok, tidak lagi laporan ke saya, dan begitu juga ke dokter jantungnya juga tidak dapat laporan dari dokter jaga Bangsal. Sampai ke pagi harinya saya jam 8 itu saya yang menelpon dokter jaga Bangsal itu menanyakan bagaimana kondisi pasien
pasien itu gitu ya, pasien total Veblock gitu. Ternyata pada saat itu dokter jaga bangsal menginformasikan bahwa pasiennya sesak nafas gitu, kondisinya mengalami penurunan, jadi tensinya menurun, nadinya menurun, dan ada sesak nafas, sehingga saya menginstruksikan ke dokter jaga bangsal untuk memindahkan pasien tersebut ke ruang ICU anak atau yang kita kenal dengan PICU gitu. Nah, jadi pada saat itu pasien dipindahkan ke PICU itu sampai ke PICU jam 9 dong, jam 9 dan saya menginstruksikan memberikan alat bantu nafas berupa CPAP namanya. CPAP, kemudian melakukan pemasangan selang kencing gitu ya. Untuk kita menilai diuresisnya, mengenai kencing dia seberapa banyak, apakah ada atau tidak kencingnya gitu ya. Sehingga kita dapat memantau atau monitoring secara ketat. Nah, setelah diberikan alat bantu nafas, kemudian selang kencing itu dilaporkan diuresisnya masih normal 2-3 cc per kilo per jam, sehingga saya menyimpulkan bahwa pasien ini sudah tidak mengalami kekurangan cairan ataupun kelebihan cairan, karena dari tanda-tanda kelebihan cairan pun tidak ada, udem tidak ada, bengkak pada mata tidak ada, bengkak pada perut juga tidak ada, bengkak pada kaki juga tidak ada, sehingga saya menyimpulkan tidak ada overload cairan pada saat itu. Nah, kemudian dilakukan juga pemeriksaan darah ulang pada pagi hari itu. Nah, setelah itu saya tidak lagi mendapatkan laporan sampai akhirnya jam 11.30 itu saya mendapat laporan bahwa pasien itu mengalami cardiac arrest, mengalami jam 11.30 pagi. Iya. 11.30 itu saya dilaporkan pasiennya mengalami henti jantung dan sudah dilakukan resusitasi jantung paru dan tidak berhasil, kemudian pasiennya meninggal jam 11.50-an lah, hampir jam 12 begitu. Nah, setelah meninggal itu dokter jaga melaporkan ke saya bahwa orang tua pasien ingin bertemu dengan saya gitu, untuk menanyakan apa penyebab atau penyakit si anak tersebut gitu. Dan saya datang ke rumah sakit menjumpai orang tua pasien. Dan saya jelaskan bahwa anaknya penyakit jantung, penyebab kematiannya, tetapi orang tua kok tidak terima pada saat itu karena diinformasikan dari dokter jaga bahwa pasiennya itu mengalami sakit demam berdarah gitu. Sedangkan dari pemeriksaan darah itu tidak mengarah ke demam berdarah. Trombositnya bagus. Ya, trombositnya bagus, hematokritnya juga bagus ya. IgM dengue-nya negatif, cuma memang IgG dengue-nya yang positif. Tapi kalau IgG dengue kan tidak bisa kita menegakkan diagnosis sebagai demam dengue gitu dong. Sehingga memang saya menyampaikan kepada orang tua pasien bahwa penyebab kematiannya ya sakit jantung begitu. Jadi saya kan udah mendengar nih, mungkin sahabat-sahabat dokter lawyer juga kan, ini banyak juga yang dokter juga nih ya, banyak juga yang tenaga medis sudah mendengar nih paparan dari dokter Ana tentang pasien ini dari mulai masuk sampai meninggal ya. Cuman begini dokter Ana, saya mau tanya, ini kan pasiennya demam, itu udah berapa hari demam baru dibawa ke rumah sakit ya? Nah, pasien ini demam itu sekitar 4 hari sebelum masuk rumah sakit, dan pasien ini sudah dibawa ke fasilitas kesehatan yang lain sebelum ke rumah sakit. Jadi dia pada saat dia demam 2 hari, dia datang ke klinik dokter umum gitu ya. Klinik itu diberikan obat, kemudian pulang dia rawat jalan. Pulang minum obat, ternyata tidak membaik perubahan, sehingga orang tua membawa anak tersebut ke praktek dokter yang lain. Hari yang sama atau beda hari? Nah, besoknya membawa ke praktek dokter yang lain. Nah, dokter yang kedua ini memberikan obat juga. Ganti obat nih. Nah, diganti obat. Minumlah obat ini. Kemudian kok dirasa besoknya tidak mengalami perbaikan. Jadi orang tua membawa kembali si anak ini ke dokter yang pertama, klinik yang pertama tadi. Gitu. Jadi ke klinik yang pertama.
Nah, pada saat yang berapa nih? Ketiga ya, Ketiga, berarti ya. Ketiga ini dilakukan pemeriksaan lab di klinik tersebut. Oke. Nah, dan setelah diperiksa lab klinik tersebut, disampaikan dari dokter tersebut bahwa anak ini membutuhkan rawat inap dan ruangan ICU, katanya begitu dari informasi dari bapaknya, keluarga pasien ini, orang tuanya gitu. Nah, kemudian ini harus ke rumah sakit nih, katanya begitu. Hanya barulah orang tua tersebut membawa anaknya ke rumah sakit kami begitu. Tetapi pada saat pasien ini datang ke UGD rumah sakit, dia tidak memberikan hasil lab tersebut. Oke. Dan tidak ada surat Rujukannya nggak ada? Nggak ada? Tidak ada. Oke. Jadi orang tua ini membawa pasien ini sendiri tanpa rujukan dan tanpa memperlihatkan hasil pemeriksaan yang ada di klinik tersebut. Oke. Begitu. Pasien datang masih dalam keadaan sadar. Sadar penuh. Sadar penuh. Cuman nadi saja yang sedikit rendah. Itu pun Dokter Ratna tahunya setelah jam 2:30. Iya. Masuknya jam 11.30. 11.30. Oke. Artinya pasien ini sudah demam 4 hari di luaran, ya, kemudian sudah berobat dengan 3 kali dengan 2 klinik yang berbeda dengan 2 dokter. Berarti ya. Habis itu dia kan 2 dokter kan? Apa di Jadi berbeda-beda dokter. Oh, di klinik itu juga beda dokter lagi. Iya. Berarti ada 3 dokter. Iya. Oke, berarti ada 3 dokter. Jadi sahabat dokter Lower harus paham ya bahwasanya pasien ini kan sudah demam itu 4 hari. Kemudian dibawa berobat ke satu klinik, ditangani oleh 1 orang dokter. Besoknya keluarga pasien ini merasa tidak ada perbaikan, dibawa lagi ke klinik yang lain yang berbeda, ditangani sama dokter yang ada di klinik tersebut. Kemudian besoknya lagi tidak ada perubahan lagi, dibawa lagi ke klinik yang balik yang pertama, ditangani sama dokter yang berbeda. Iya. Oke, berarti di klinik itu ada beberapa orang dokter ya. Artinya dia sudah melakukan pengobatan 3 kali dengan 3 orang dokter, kemudian juga disarankan ke rumah sakit tanpa membawa surat rujukan dan tanpa membawa surat hasil laboratorium. Nah, di sini salah satu PR-nya saudara-saudara sekalian. Jadi ketika pasien itu datang mengatakan bahwasanya dia butuh ruangan dan butuh ICU, tapi tidak membawa surat rujukan, ini sesuatu hal yang sangat ganjil ini di dunia kita kedokteran, benar nggak ya? Betul. Nah, karena saya juga dokter nih, dulunya saya juga dokter nih. Saya dokter umum juga, sering juga mengkonsul ke dokter spesialis, sering juga konsul itu ke rumah sakit waktu saya di klinik. Saya pasti memberikan surat rujukan dan juga saya pasti itu akan melampirkan hasil-hasil pemeriksaan saya. Di situ akan diberitahukan tuh dokter Ratna tuh obat-obatan apa yang sudah diberikan, sehingga kita tuh tahu ya, sudah apa saja yang diberikan terapi, riwayat obat yang diberikan tuh sudah tahu, dan di riwayat pemeriksaannya pun kita diberitahu. Nah, seperti itu. Oke. Sesampainya di rumah sakit dokter Ratna, ada nggak dokter UGD itu bercerita bahwasanya mungkin dia kenal sama dokter yang ada di sana, mungkin dia menghubungin, atau dokter di sana menghubungi mereka yang ada di rumah sakit via telepon? Karena kan nggak ada rujukan nih. Ada nggak? Tidak ada informasi itu. Tidak ada. Dan sama sekali nggak ada? Tidak ada. Oke. Artinya dokter Ratna sama sekali tidak pernah tahu riwayat penyakit pasien tersebut selama berobat di 2 klinik dan 3 dokter, dan juga tidak pernah tahu riwayat obat yang diberikan. Iya, betul. Saya rasa ini agak janggal ini. Agak janggal banget gitu. Nah, kenapa? Karena memang sudah menjadi kewajiban setiap sarana pengobatan klinik untuk merujuk pasien ke rumah sakit dengan melampirkan surat rujukan dan melampirkan hasil pemeriksaan dan obat-obat yang diberikan. Dan ini sama sekali nggak ada. Oke, ini nanti kita kupas lagi ya. Kemudian tadi saya catat nih, ini saya catat ya, ini saya catat benar nih. Pasien itu baru dokter terima konsulnya itu jam 2:30, ya. Kemudian ternyata didapati AP blok dari hasil EKG jam 17.30. Sekitar jam 17.30 ya? 17 ya? Enggak, EKG-nya kan pada saat
jam 3 Jam 3 sudah di EKG, ya, oke. sudah kita EKG di UGD. KG. Kemudian jam 17.30 tadi pasien masuk ke ruangan. Ya, pasien masuk ruangan, kemudian jam 19, jam 7 malam asesmen oleh dokter spesialis jantungnya. Oke. Jam berapa dokter Ratna menyarankan supaya dokter ini dikonsulkan ke dokter jantung? Jam 3:30 itu setelah EKG. Oke. Jadi ini perlu dicatat ya, bahwasanya pasien itu di EKG jam 15.30. Sekitar jam 15.30 ya? Atau jam 15 ya? Ya 15.30 lah tuh. Sekitar 15.30. Pas sore. Keluar hasilnya AP block dari EKG. Begitu keluar dari hasil AP block, dokter Ratna langsung konsulkan ke dokter jantung ya? Ya saya sarankan begitu. Disarankan ke dokter jantung. Ada catatan tuh di apa? Di apa namanya? Di catatan Iya, di rekam medis. di rekam medis ada ya? Ada. Tulisan ya? Ada. Nah, jadi sudah ditulis bahwasanya pasien ini dikonsulkan ke dokter jantung. Oke, karena di sana tidak ada dokter jantung anak ya. Oke. Kemudian juga dari mulai jam 7 malam, jam 19 mendapat asupan dari dokter jantung. Obat-obatannya. Iya. Dokter jantung sudah mulai menterapi pasien tersebut. Jam 7 malam. Nah, kemudian ada jam 1 ternyata pasien sesak tadi ya, 1 malam. 1 malam 1 malam ada WA. ada WA. Ada WA menyatakan Pasiennya ada muntah, kemudian ada agak gelisah pasiennya gitu. Tapi kan saya tidak membaca karena ketiduran. Iya. Tetapi pasien itu mendapat juga dilaporkan ke dokter Jantungnya, jantungnya. oke. Mendapat asesmen juga dari dokter jantung bahwa terapinya tetap dilanjutkan. Terapi dilanjutkan. Oke. Artinya di saat dokternya lagi tidak dalam kondisi fit ya karena meminum obat flu ya, itu dokter jantung tetap memberikan terapi kepada pasien tersebut sampai pagi. Sampai pagi, kemudian jam 8 dokter Ratna langsung menelpon ke rumah sakit. Iya. Langsung telepon ke ruangan menanyakan kondisi pasien. Iya. Nah, kemudian diterapi pasiennya diterapi apa lagi pasiennya setelah itu? Setelah itu karena ada penurunan kondisi kan, jadi ada sesak nafas, jadi kita ganti oksigenisasinya dengan alat bantu nafas tadi, yaitu berupa CPAP gitu, dan pindah ke PICU. Pindah ke PICU ya. Ya. Artinya karena tidak ada tanda-tanda pasiennya over over cairan, jadi pasien itu udah fix ini mungkin karena jantungnya nih, begitu kali ya. Nah, saya mau nanya nih, ini pertanyaan yang paling serius ini dari saya nih untuk yang saat ini ya. Ada tidak dokter jantungnya itu menyarankan baik itu secara langsung ataupun dalam bentuk tulisan agar pasien tersebut dibawa ke ruang PICU untuk mendapat layanan di ruang gawat darurat jantung? Ada nggak? Nggak, setahu saya nggak ada. Tidak ada tertulis? Tidak ada. Jadi ini dokter Ratna sendiri yang memang, waduh ini harus ke PICU nih gitu? Iya, karena kondisi pasiennya pada saat itu kan sesak. Oke. Pagi harinya sesak gitu. Oke. Karena semalam dari sore ke malam itu tidak pasiennya tidak mengalami sesak nafas sehingga tidak dilaporkan lah gitu ke saya. Dan kan karena PICU ini kan memang ranahnya anak gitu ya, sehingga kami sebagai dokter anak yang memang mempunyai peran di situ, sehingga kalau ada bagian lain yang membutuhkan PICU pasti akan menyampaikan ke kami sebagai dokter anak. Ini misalnya ada dokter bedah yang butuh PICU gitu, nah itu akan melaporkan atau mengkonsulkan ke dokter anaknya. Ini boleh nggak nih kami kayak apa sih persetujuan ya? Persetujuan untuk ada ruangan nggak nih? Ada tempat nggak nih? Ada alat nggak nih? Gitu. Iya, saya paham. Jadi kalau ada ya kita ACC ya kita masukkan pasiennya ke PICU gitu. Tapi gini dokter Ratna, setahu saya ketika seorang pasien ini sudah ditangani sama dokter ahli ya, dokter ahli, contoh kita nggak usah cerita dokter jantung deh, misalnya pasien ini dengan dokter bedah ya, tiba-tiba pasien ini menurut dokter bedah perlu lakukan tindakan ini sesuai dengan keilmuannya ya, tentu dia akan menyarankan kepada dokter penanggung jawab yang saat itu ya, supaya pasien ini saya ambil alih ya, karena atau pasien ini saya buat tindakan ini ya. Nah, jadi saya meminta kepada dokter supaya diserahkan ke saya nih
gitu ya, sesuai dengan SOP yang ada di rumah sakit. Seperti itu. Nah, sama dengan seperti sekarang. Pasien ini kan sudah jelas nih AV block. Nah, kemudian tidak ada saran daripada dokter jantungnya sendiri untuk dibawa ke ruang PICU. Ya. Iya. Malah itu sama sekali nggak ada gitu loh. Iya. Nah, jadi dengan inisiatif Dokter Ana untuk menolong pasien tersebut, bahwasanya oh ini harus ke PICU nih, gitu. Nggak bisa enggak nih gitu. Padahal sebenarnya itu kan sudah menjadi concern daripada dokter jantung. Harusnya di jam-jam sekian itu dia harusnya bisa melihat nih, bahwasanya dengan kondisi pasien yang seperti ini di jam-jam sekian ini harus sudah masuk PICU nih gitu. Harusnya seperti itu. Karena ini porsi gua nih, ini bukan porsi lagi anak nih, harusnya kan seperti itu. Jadi ini sesuatu hal yang menurut saya ini harus kita dalami bersama ini. Ini tidak bisa. Ini harus didalami bersama. SOP yang ada di tempat itu sebenarnya bagaimana ini. Kemudian juga sebagai seorang dokter ahli, sebagai tanggung jawabnya itu jam per jam terhadap pasien tersebut, apakah memang seperti ini atau ada hal lain SOP di rumah sakit tersebut. Mungkin nanti ada waktu saya juga kepengen nih ketemu sama direktur rumah sakit tersebut ya, untuk ya kita ngomongin deh ini sebenarnya ini gimana gitu. Seperti itu. Nah, oke. Ketika pasien sudah meninggal, ya, ketika sudah pasien meninggal, Dokter Ana kan bertemu dengan keluarga pasien sudah menjelaskan, ya, bagaimana kira-kira penyebab penyakit dari pasien ini apa, seperti itu ya. Dan ternyata pasien tidak terima. Kemudian, kapan Dokter Ana tahu kalau Dokter Ana dituntut? Pada saat itu bukan menuntut saya pribadi ya, tetapi keluarga pasien itu melakukan somasi ke rumah sakit. Oke. Ya. Oke. Dan tidak menyebutkan, maksudnya gini, tidak khusus ke Dokter Ratna gitu, itu nggak ada gitu. Jadi memang somasinya ke rumah sakit kami begitu. Sehingga setelah ada somasi ya, somasinya tidak diindahkan. Dijawab, hanya naiklah pasien ini melaporkan ke Polda gitu. Langsung ke Polda? Iya. Wah, ini kalau teman-teman membaca melihat podcast saya sebelumnya, inilah jawaban daripada apa yang saya sebutkan kemarin, bahwasanya banyak orang-orang yang tidak mengerti alur bagaimana untuk menyelesaikan sengketa medis yang memakai jalan-jalan pintas seperti itu ya. Yang penting bagaimana ini viral dulu, padahal belum tentu yang diadukan ini memang benar-benar melakukan kesalahan secara pekerjaannya, seperti itu. Kemudian setelah itu diadukan ke Polda, langsung ketemu Bang Hangga nih? Oh belum, jadi pada saat itu kami dari dokter-dokter yang terlibat dalam kasus ini, itu dari pihak rumah sakit, direktur tuh menyiapkan pengacara. Ada pengacara dari rumah sakit pada saat itu. Oh gitu. Jadi pada saat kami dipanggil untuk klarifikasi dan sebagai saksi gitu di Polda, kami didampingi oleh pengacara yang disediakan oleh pihak rumah sakit gitu. Dan itu pengacaranya dari Jakarta, Dok, yang terbang ke Bangka pada saat itu. Gitu. Nah, dan itu berlangsung sampai saya ditetapkan menjadi tersangka. Oke. Gitu. Nah, pada saat ditetapkan tersangka, BAP pertama saya jadi tersangka itu didampingi oleh pengacara yang dari rumah sakit. Gitu dong. Sebentar, saya potong dulu. Oke. Jadi diadukan ke Polda. Setelah diadukan ke Polda, kemudian langsung jadi tersangka? Enggak. Tidak, jadi pada saat saya diadukan ke Polda, jadi dari pihak saya nggak tahu nih. Jadi saya baru tahu bahwa dari pihak rumah sakit ini, pengacaranya rumah sakit ini memberikan kuasa hukum asupan atau rekomendasi ke Polda untuk meminta rekomendasi dulu nih ke MDP sebelum melakukan pemeriksaan ke dokter-dokter yang ada di rumah sakit. Begitu. Jadi pihak Polda menyurati MDP untuk meminta rekomendasi untuk yang rumah sakit gitu, untuk kasus ini. Sehingga pada saat itu MDP datang ke rumah sakit kami melakukan pemeriksaan
gitu dong. Oke. Jadi ini agak panjang nih sebelum memang saya ditetapkan sebagai tersangka. Gitu. Terus Bang Hangganya kenalnya di mana? Ada masuk ini di mana? Pak Hangga ini masuknya pada saat setelah mediasi dengan keluarga pasien tidak terjadi. Pada saat keluarga pasien ini meminta kompensasi 2,8 M dok yang viral itu ya. Nah pada saat itu saya dengan suami, kalau 2,8 M saya nggak mampu nih dok. Saya sebagai seorang ASN gaji saya berapa gitu ya, nggak akan mampu memenuhi itu 2,8 M, sehingga pada saat itu saya sudah itulah titik balik saya, sehingga akhirnya saya berhenti memutuskan bahwa sudah sepertinya tidak mungkin lagi dilakukan mediasi. Sehingga saya stop di situ akhirnya, dan saya juga berpikir kayaknya saya juga nggak bisa nih dengan pengacara yang disiapkan oleh rumah sakit, karena takutnya ada konflik interest dalam itu. Sehingga saya putuskan melepaskan pengacara dari rumah sakit dan saya mencari pengacara baru gitu dok. Jadi pengacara baru di Pangkal Pinang itu saya datangi, itu ada beberapa orang. Nah Pak Hangga ini yang kesekian kalinya mungkin yang terakhir gitu ya, yang terakhir kita temui, yang akhirnya mungkin setelah diskusi panjang lebar baru kayaknya kita memutuskan, saya dan suami memutuskan udahlah, akhirnya memutuskan Pak Hangga menjadi kuasa hukum. Nah di situ dok. Nah setelah itu baru deh Pak Hangga yang bekerja setelah itu, begitu sampai saat ini. Oke. Jadi emang agak panjang. Kita tadi masih stop di masalah pemeriksaan MDP. Kita belum masuk ke situ ya. Saya ini mau dengar dulu nih dari senior saya nih. Senior saya ini Bang Hangga ini saya udah beberapa kali komunikasi dengan Bang Hangga. Bang Hangga ini kalau saya nilai orangnya sih oke ya, tegas dan kompeten lah sebagai seorang advokat tuh. Itu buat kalian-kalian yang ada di Bangka ini ada masalah-masalah silahkan nih hubungi Bang Hangga nih. Kantor di mana Bang? Itu doa itu. Kantor di mana Bang? Di ini apa? Jalan Fatmawati. Jalan Fatmawati? Iya. Lengkap dong. Ya. Supaya semua orang tahu. Jalan Fatmawati Kampar, udah tahu. Udah tahu ya. Jadi udah tahu. Jadi kalau sudah pada tahu, ini Bang Hangga, nanti kalian hubungi nih, mau kasus apa aja silakan. Jadi Bang Hangga, saya mau tanya Bang Hangga nih, yang Abang rasakan dan sudah lakukan semuanya, boleh nggak diceritakan nih apa-apa aja yang sudah melakukan untuk membela Dr. Ratna Bang? Sebelumnya gini Bang, sebelumnya kami ini mengucapkan terima kasih nih ya. Saya salah seorang dokter yang mengucapkan terima kasih yang sangat amat besar ya buat Bang Hangga yang sudah memang dengan loyalitas tinggi dan effort yang sangat amat tinggi sudah membela teman kita juga Dr. Ratna. Ya, saya bisa saksikan sendiri effort yang tinggi itu dan saya apresiasi sekali. Nah, dan semoga nanti dari sini Abang dapat mendapatkan banyak manfaat ya sebagai seorang pengacara begitu Bang. Oke Bang, silakan Bang ceritakan Bang. Ya, terima kasih dokter ganteng ini. Jadi gini, kalau terkait Dr. Ratna ini hal-hal apa yang sudah kita lakukan. Jadi kita sudah melakukan upaya hukum, mungkin keberatan ya, kita ajukan keberatan kepada Polda Babel bahwa kasus ini adalah tentang adanya kasus kematian seseorang di belahan manapun ya, kasus kematian yang diduga kematian yang dicurigai karena adanya tindak pidana dimanapun itu pasti diselidiki. Langkah awal pertama diambil itu adalah untuk mendapatkan pisau. Nah kita udah sampaikan itu. Oke. Tapi tidak pernah digubris ya. Jadi maksud kita seperti ini. Dr. Ratna dituduh sebagai penyebab kematian pasien. Nah dari rangkaian cerita yang disampaikan Dr. Ratna itu jelas loh. Ada banyak dokter yang ikut menangani. Kalau nggak salah ada 7 misalnya. Ada 3 fasilitas kesehatan yang ikut memberikan pelayanan, termasuk RSUD, klinik, dan praktik dokter. Dan ada banyak obat-obatan yang telah dikonsumsi.
Artinya di sini kan ada jejak-jejak yang mungkin berpotensi menyebabkan mungkin gini ya, anak ini mungkin dalam posisi keadaan sakit jantung yang memang berat ya. Tetapi jika pun ingin dicari dengan objektif, apakah ada penyertaan sehingga memperparah keadaannya tadi? Ya, paling tepat itu dilakukan otopsi untuk melihat Iya. jejak darah. Ada nggak keracunan obat? Kan sudah berapa kali terapi obat. Dan menurut pengakuan orang tuanya si anak bahwa setiap obat yang diberikan oleh klinik maupun diberikan oleh praktik, dokter praktik itu selalu habis diminum. Nah, obatnya obat apa kita nggak tahu. Karena dugaannya masing-masing berbeda kan. Klinik ini menduga si anak penyakit apa. Iya. Kemudian dokter praktek menduga apa. Rumah sakit umum juga menduga apa. Beda lagi kan. Baru ketahuan di rumah sakit umum itu mungkin setelah dilakukan EKG tadi. Sehingga barulah diproses dengan benar melalui ahlinya oleh dokter jantung. Tetapi kemudian kan ada perkembangan juga adanya pemberian obat dobu dan dopa tadi. Apakah ini boleh dilakukan serentak ya, berbarengan ya, obat dobu dan dopa? Kalau untuk dewasa mungkin ya, tapi ini untuk anak loh, anak yang berusia 10 tahun. Sementara sepanjang yang kita tahu ya, penerapannya dobu dan dopa juga terhadap dewasa itu harus dipilih salah satu. Dobu misalnya kan, dobu padanannya apa, epinephrine ya. Jadi nggak bisa dobu dengan dopa tadi. Ini serentak, digunakan serentak. Pada dewasa pun tidak mungkin, apalagi terhadap anak-anak. Nah, kita tetap meminta itu untuk dilakukan rekonstruksi, ya, lakukan otopsi, lakukan penyitaan terhadap obat-obatannya. Karena itu juga kan ada pengakuan dari dokternya waktu di BAP, orang tua ya, orang tuanya pasien ya, menyatakan kami diperintahkan untuk mengambil obat yang kami tidak tahu apa nama obat itu. Kami disuruh menebus ke bawah katanya. Nah, obatnya nggak tahu. Tapi disitulah ada kadang-kadang kritis terhadap pasien. Nah, kemudian kita surati juga MDP. Bahkan kita sempat datang ke wadahnya KKI itu ya, di konsul kesehatan itu. Jadi pada pokoknya kita ini datang ke Kemenkesnya lah kira-kira gitu. Jadi kita sampaikan bahwa ada prosedur-prosedur yang keliru yang telah diterapkan oleh Kemenkes terhadap perkaranya Dr. Ratna. Dan kita ajukan surat permohonan ya terhadap hasil rekomendasi. Dan Dr. Ratna tidak tahu apa masalahnya dia, sehingga dia dipersalahkan. Sebenarnya apa sih salahnya di mana? KKI tidak memberikan, MDP tidak memberikan, bahkan Menteri Kesehatan pun sampai hari ini nggak ada suaranya, nggak tahu. Dia tahu atau nggak tahu ada masalahnya, kita nggak ngerti ya. Tapi suratnya sudah kita layangkan, ekspos pun sudah. Jadi logikanya kita nggak mungkin seorang menteri nggak tahu persoalan ini, mustahil. Nah, tapi ada konflik apa saya nggak ngerti ya, sehingga Dr. Ratna tidak direspon dengan baik oleh Pak Menkes ya. Ini di saat bersamaan, kalau saya nggak salah kasus ini ada yang terjadi yang pemukulan ya kalau salah. Yang itu direspon oleh Pak Menkes, direspon bla 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 bla, bahkan dia sampai bikin podcast, TikTok dan segala macamnya. Tapi untuk kasus Dr. Ratna dia buntu mulut, sama sekali nggak ada pembicaraan apa itu. Kita bingung sampai hari ini. Kalau saya nggak bingung, Bang. Kenapa? Gimana? Kasus pemukulan itu pidana murni. Oh, mungkin itu ya, dia ambil yang ringan-ringan, dia berani bicara mungkin. Kalau kasus normal praktek ini dia nggak akan paham. Ya. Dia tidak paham. Dia juga mau ngomong apapun dia nggak paham. Gitu. Makanya dia nggak berani berbicara. Ya. Ini seperti itu ya. Ya pasti itu. Udah jelas itu, Bang. Terus, Bang? Ya, jadi tapi gini juga ya, kalau kita
menyimpulkan bahwa kasus Dr. Ratna adalah kasus malpraktik, saya rasa salah juga interpretasi hukumnya oleh aparat penegak hukum. Karena 440 ayat 1 dan ayat 2 itu bicara 440 ayat 1 itu harus dimungkinkan adanya jejak luka. Jadi kelalaian praktik, kegagalan yang dilakukan oleh para tim medis itu menyebabkan luka, kelalaian. Dan ayat 2-nya itu ya luka ini menyebabkan mati, dan dia menitik beratkan sebagaimana ayat 1. Nah, ini kan kemudian terjadi perdebatan terus ya antara kami bersama APH ya, baik dengan kejaksaan, kepolisian dan yang lainnya. Kemudian ini ada pergeseran. Yang tadinya Dr. Ratna dikenakan BAP-nya ayat 1 dan ayat 2 ya, pasal 440-nya. Kemudian terjadi ini diskusi berubah. Di kejaksaan, di dakwaan ya, ayat 1 nggak digunakan lagi, jadi ayat 2 ya, ayat 2. Ayat 2 jadi dia ngambil persisnya karena mati. Saya bukan menyebut, tapi undang-undangnya menyatakan itu kan, kematian gitu ya, kan mati kan. Iya. Jadi saya gunakan bahasa undang-undangnya. Nah, tetapi ayat 2 itu sama, dia menuntut sebagaimana ayat 1 katanya. Artinya kelalaian itu harus terjadi dulu sebagaimana ayat 1 hingga menyebabkan luka. Iya. Luka dulu, baru ayat 2 mati. Jadi nggak bisa mati tanpa luka. Jadi Dr. Ratna sampai manapun kasus ini dibawa, nggak bisa dia dituduh karena lukanya nggak ketemu. Matinya ada, pasiennya mati, tapi matinya dia nuntut sebagaimana ayat 1 katanya kan. Ayat 1 itu apa bunyinya? Kelalaian menyebabkan luka. Itu nggak pernah ketemu karena dia nggak pernah otopsi, nggak pernah ngelihat mayatnya, nggak pernah diperiksa. Kalau itu kasus nggak saya ada rekaman podcastnya, dia menyatakan ada teriakan ya. Ketika itu dia nggak sengaja melihat dilakukan apa ini? RJP. Itu jelas itu. Jadi mungkin ya, saya menafsirkan dia menduga apakah ada keretakan dada mungkin ya gitu. Karena RJP. Iya, karena RJP. Oke. Kalau itu kan seharusnya dilakukan visum untuk menemukan apakah ada jejak luka di dada tadi. Nah, karena ini nggak dilakukan, jadi orang tua ini ya mengejar apa yang disodorkan ke dia. Dr. Ratna yang disodorkan Dr. Ratna. Tetapi setelah kita cari tahu ya apa sih sebenarnya, rupanya dia juga salah paham. Jadi dia mengira Dr. Ratna ini dokter jantung anak. Padahal di situ ada pembedaan. Ini dokter Ratna ini dokter anak, dokter jantungnya adalah dokter bayu. Jadi dia mengira ini satu orang. Oke. Jadi memang ada satu orang, yaitu namanya spesialis jantung anak, subspesialis ya. Nah, tetapi untuk rumah sakit umum dia nggak punya itu spesialis jantung anak. Jadi dia hanya punya spesialis anak dan spesialis jantung. Nah, kemudian bergulir-gulir kita juga ajukan ke MK. MK ini juga ya bingung juga kita gimana cara berpikirnya. Dia bilang Dr. Ratna ini apa ya, obscure libelnya, legal standing yang nggak masuk. Ini dokter, SK-nya ada, masa nggak legal standing-nya nggak ada untuk mengajukan undang-undang kesehatan? Dia dokter loh, jangan kan dokter ya, artinya perawat juga bisa, apoteker juga bisa. Ini dokter juga bisa. Tapi kalau dianggap legal standing yang nggak masuk oleh MK untuk mengajukan undang-undang kesehatan, ya sangat aneh bagi kita. Kemarin mau diuji apa ya di undang-undang kesehatan? Yang kita uji itu pasal 307-nya terkait rekomendasi. Jadi rekomendasi ini dia sifatnya gini ya. Undang-undang di Undang-Undang 17 tahun 2023 ini dia hanya mensyaratkan terhadap putusan MDP itu bisa diajukan upaya hukum, misalnya PK Jalan Bali. Tetapi terhadap rekomendasi dia putus, berlaku tetap
Mengikat. dan mengikat. Nah, jadi tidak bisa dilakukan upaya hukum apapun. Nah, yang kita terima hari ini kan rekomendasi, bukan putusan. Ya. Kalau yang kena ke kita adalah putusan, oke, kita berdasarkan undang-undang kita bisa mengajukan PK. Tetapi hari ini yang kita terima adalah rekomendasi. Kita ingin melakukan upaya hukum, tetapi undang-undang membatasi itu. Makanya kita ajukan ke MK. MK tolong dong dibantu, ini warga negara, ini KTP-nya, ini warga negara Indonesia, dan dia dokter, ini SK-nya, dan dia mengalami peristiwa langsung, fakta peristiwa, Langsung ini dirugikan. Iya. Jadi MK gimana? Saya bingung cara berpikirnya tadi. Dia ya sama juga seperti yang undang-undang Polri yang dia keluarkan, sama juga kan, selalu bikin resah di masyarakat, selalu mengutip tafsir. Dan sama yang kita alami ini gitu juga. Jadi multi tafsir. Iya, jadi setelah seprofesor semua isinya, tapi nggak paham juga ya, ini bukannya membantu masyarakat, bukannya membantu negara, akhirnya memperkeruh, mempersulit. Nah ini kita sayang, harapan kita MK mengabulkan itu, kasih kesempatan Dr. Ana dan seluruh kolegium kedokteran bahwa yang bisa diajukan PK itu bukan hanya putusan, rekomendasi juga. Tetapi karena ini tidak diizinkan dan dianggap legalisnya, ya akhirnya jadi kayak gini. Terus perkaranya naik. Kemudian kita ajukan lagi yang terakhir rapid. Jadi pra-peradilan itu gini. Pra-peradilan itu kan dia hanya berjalan 7 hari. 7 hari harus putus. Jadi perkara ini selama di kepolisian kita nggak pernah mengajukan rapid. Tetapi ketika dia nyatakan P21 tahap 2, artinya perkara beralih dari kepolisian beralih ke kejaksaan. Berarti ketika itu juga dia menganggap bahwa perkara ini lengkap, memenuhi bukti. Maka alasan patut bagi kita untuk mengajukan pra-peradilan. Ketika di kepolisian ya kita belum mengajukan karena belum ada cukup hukum kan. Belum ada alasan hukumnya. Tapi ketika dia sudah menyatakan lengkap P21, oh ini dia sudah menyatakan, berarti sudah cukup hukum bagi kami untuk membantah. Oh kamu keliru dong, ini salah kalau kamu teruskan perkara ini. Makanya kita bantah, majukan pra-peradilan. Hasilnya? Jadi begitu ya Mas ya. Pra-peradilan ini gini, dia efektifnya 7 hari, jadi waktu yang singkat. Jadi hari ini kita maju gugatan, besok jawab menjawab, eksepsi, replik, duplik, harus selesai. Nggak perlu bukti, saksi, segala macam. Udah langsung putus 3 hari juga selesai, nggak usah 7 hari. Tapi jadi nggak perlu diperlama-lama, harus efektif sampai 7 hari. Baru diputus. Dan nggak perlu 2 hari juga selesai. Karena pra-peradilan ini dia sidang administratif kan. Ya kan, bukan sidang material. Jadi misalnya ini. Ini undang-undangnya dengan undang-undang ini sama nggak selaras nggak? Kamu laksanakan nggak undang-undang ini? Kayaknya itu aja. Fungsi hakim hanya untuk menguji, penyidik kamu laksanakan nggak undang-undang ini? Ya kan, mana surat penahananmu, surat penangkapanmu, surat penyitaanmu, surat penetapan tersangkamu. Undang-undangnya bicara ini. Kamu laksanakan enggak? Oh enggak, ya udah kamu salah. Atau kamu laksanakannya udah selesai prosedur. Artinya 2 hari, 3 hari kan cukup, udah langsung putusan semestinya. Nggak perlu diombang-ambing, semakin mempersulit hak masyarakat untuk mendapatkan kepastian hukum. Jadi putusan yang terakhir ya dinyatakan digugurkan, bukannya ditolak. Jadi maksudnya gini ya, di saat kita mengajukan pra-peradilan itu kan dikarenakan adanya keberatan kita, kenapa perkara kamu nyatakan lengkap. Kan sudah tahu otopsi tidak pernah dilakukan, obat-obatan tidak pernah disita, ya kan, rekonstruksi tidak pernah dilakukan, 3 fasilitas kesehatan tidak pernah diaudit, dan tidak pernah di polisi lain, ya kan, dokumen-dokumen tidak pernah disita, dokumen PPK dokter jantung tidak pernah disita. Di situ jelas dinyatakan kewenangannya hanya dobupamin, tidak ada dopamin dan dobutamin. Ya, hanya satu kewenangan dia, tapi yang dia laksanakan
adalah 2. Artinya dia juga melanggar PPK. Kok PPK-nya tidak disita? Siapa yang meracuni pasien kalau ini ada soal keracunan? Iya. Kok dokter Ratna yang dituduh? Nah, kan Makanya. gitu. Oke. Nah ini terus kita bergulir. Jadi saya sampaikan ya, pokok materi pra-peradilan kita begini, Dokter Indra. Jadi Undang-Undang Kesehatan ini dia dia ada kekhususan ya. Jadi dia diatur khusus sebelum menempuh ke pidananya. Jadi misalnya gini, 304 sampai 309, 308 itu diatur khusus. Tahapan pertama yaitu adanya keberatan dari pasien atau keluarga pasien. Iya. Itu di pasal 304. Pasien atau keluarga pasien melapor kepada mengadu kepada MDP. Iya. Atau melapor. Kalau melapor, dia melapor kepada penyidik Kemenkes. Itu syarat awalnya. Tidak disebut kepada kepolisian. Jadi semuanya Kemenkes, MDP Kemenkes. Yang berhak menerima pengaduan adalah MDP. Undang-undang menyatakan itu. Yang berhak menerima laporan adalah penyidik Kemenkes. Ya. Undang-undang bicara itu. Penyidiknya adalah Kemenkes, MDP-nya adalah Kemenkes. Tidak pernah berbicara Polri. Ya, 304. Terus lanjut ke 305. Apa kewenangannya? Kewenangannya memeriksa, memutus, kemudian memberi sanksi. Sampai di pasal 306 yaitu menjalankan sanksi. Selesai menjalankan sanksi, dibunyikan lagi sebelum ditempuh pidana dilakukan dulu RJ. Ya. Nah, sampai hari ini tidak ada satu dokumen valid pun adanya RJ. Jadi kepolisian belum pernah mengajukan, menginisiasi, RJ. mengupayakan RJ. Batal demi hukum perkara ini. Kepolisian belum pernah, kejaksaan belum pernah, pengadilan belum pernah. Tapi syarat undang-undangnya menyatakan itu. Tempuh dulu RJ-nya. Iya. Sebelum pidana tempuh dulu RJ-nya. Sebelum tempuh RJ-nya, tempuh dulu sanksinya. Sebelum dilaksanakan sanksinya, keluarkan dulu putusannya. Sebelum dikeluarkan putusan, harus ada dulu laporan atau pengaduan. Pilih. Kalau pengaduan kamu ke MDP, kalau laporan kamu ke penyidik PPNS. Itu dia bicara 304 sampai 306. Kemudian masuk ke pasal 307. Pasal 3707, apabila RJ-nya tidak tertempuh juga, maka diterbitkan rekomendasi. Rekomendasi untuk diteruskan ke penyidikan apabila ditemukan tindak pidana. Iya. 306 dia kan berbicara RJ. Kalau dia berbicara RJ artinya sudah ada tindak pidana. Karena sudah ada tindak pidana, maka 307 lahir. Karena sudah terjadi tindak pidana sebagaimana terbukti pasal 306, maka dilakukan 307, yaitu rekomendasi penyidikan pidana. Bagaimana mungkin 307 bisa dilakukan, pidananya tidak pernah ada, tidak pernah dibuktikan, tidak pernah diperiksa, tidak pernah diputus oleh MDP? Nggak mungkin. Nah, jadi dengan dasar itu kita majukan pra-peradilan. Pra-peradilan kita menitik beratkan bahwa Pengadilan Negeri Pangkal Pinang tidak berwenang memeriksa perkara Dr. Ratna. Iya. Satu, bahwa MDP belum pernah memeriksa, memutus Dr. Ratna dan memberi sanksi, dan termasuk laporan pengaduan belum pernah diterima. MDP sampai hari ini tidak bisa menunjukkan bahwa ada keluarga pasien Yang melapor ke MDP. melapor ke MDP, tidak ada. Jadi dokumennya nggak ada. Penyidik PPNS sampai hari ini sama. Baik dari kepolisian, tanya aja ke kepolisian, saya nggak ngawur ya. Tanya kepolisian, ada nggak penyidik PPNS berkoordinasi dengan pihak Polda untuk menangani perkara? Tidak ada. Iya. Undang-undangnya menyatakan itu. Iya. Adanya koordinasi antara PPNS dengan penyidik Polri. Ini tidak ada, dokumen itu tidak ada. Kemudian yang 306-nya RJ. Saya pastikan juga tidak ada dokumen itu. Saya banyak menangani perkara, Mas ya. Jadi ketika mau diajukan RJ, itu yang berinisiatif penyidiknya.
Mereka lah yang mengajukan RJ. Ada dokumennya, surat RJ tadi. Beberapa perkara saya dapat ya seperti itu. Dan tapi itu kasus dokter Anang nggak ada satupun berkas RJ-nya, nggak ada. Nah itu. Nah kemudian dikarenakan perkara kita ini ya mungkin lebih baik diusahakan digagalkan ya, digagalkan dengan koordinasi apa saya nggak ngerti lah. Kemudian pokok perkaranya dimajukan. Seharusnya kan terlalu dini kan pokok perkara segera dimajukan. Hari ini dia P21 tahap 2, di hari ini juga saya maju pra peradilan, gitu kan? Iya. Hari ketiganya kita sidang, itu kan cepat, sangat cepat. Biasanya mungkin persiapan berkas apa ya 2 minggu kemudian. Kalau 2 minggu kemudian saya ngitung hari ini saya ngajukan 7 hari clear kan? Iya. Kalau sesuai undang-undang 7 hari. Sebenarnya Prapin nggak perlu 7 hari, mas 3 hari clear. Dia hanya menguji benar nggak undang-undang ini kamu laksanakan. Bukannya kamu harus mendatangkan saksi ahli, bukannya harus mendatangkan dokumennya, enggak. Hakim hanya perlu memeriksa penyidik ini kamu laksanakan nggak ini undang-undang ini, pasal ini, KUHP ini. Ada nggak dokumen? Nggak ada. Udah kamu salah apa? Gitu aja. Harusnya Dia kan sidang administratif kan? Iya. Bukan sidang fakta itu. Nah tapi itu teknik orang-orang mereka berputar-putar memainkan untuk mengalahkan PH ya seperti itu ya, kadang terserah itu. Jadi gini mas, ini kemudian perkara ini bergulir menjadi masuk ke perkara pokok. Bukan menjadi perkara pokok, akhirnya masuk ke perkara pokok. Di perkara pokok ini kita mengajukan eksepsi. Eksepsinya sama seperti pra peradilan itu. Intinya kita nyatakan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang. Jadi gini mas ya, ini jaksa, ini pengacara. Kewenangannya sama loh, hanya bedanya jaksa menuntut pidana, kalau pengacara menuntut perdata, itu aja. Sepanjang kita berkarir ya, praktik ya, kalau tuntutan jaksa tidak pernah ada yang ditolak pengadilan, mau obskur libel, ya kan, mau kurang pihak, ya kan, mau cacat prosedur, diterima semua. Pasti putus, bener nggak? Iya. Tapi giliran pengacara yang mengajukan tuntutan, ya kan, diujinya sematang-matangnya ini apa? Formil ya, ya kan, kurang pihak lah katanya. Ada aja selak-selaknya dari caranya tadi. Nah itu, kita ingin membuktikan kesamaan hak hukum, ya kan. Kalau mereka melanggar formil, ya batalkan dong. Kok kamu selamatkan, kok kamu tolong terus, ya kan? Yang korbannya kan masyarakat. Iya. Udah tahu dia keliru, salah orang, melanggar prosedur, formilnya dilanggar, kok kamu masih terus tolong dia, ya? Kira-kira gini ya, karena persoalan integrasi apa ya, criminal justice ini ya. Jadi selalu sifatnya koordinasi, tolong menolong. Ya tapi korbannya warga negara, kita masyarakat korbannya. Pakeuh di antara mereka, tapi mengorbankan masyarakat. Ya masyarakat, selalu masyarakat. Kamu udah tahu, kamu itu garis terakhir loh penyelamatan masyarakat, penyelamatan orang. Ya, kamu udah tahu penyidik salah, jaksa salah. Kenapa tidak kamu luruskan? Kok kamu terima sampai menjebloskan orang masuk penjara? Iya. Coba giliran pengacara, tanya deh semua pengacara. Coba giliran kamu yang ngaju tuntutan. Ada aja kalau salah formil, materialnya udah penuh ya. Salah aja formilnya sedikit. Ya, ada aja alasan. Tapi giliran negara yang menuntut, nggak ada salahnya. Ada yang salah, benar semuanya semua. benar kan? Itu. Nah, tapi kita berharap ya. Iya. Di perkaranya Dr. Ratna ini yang sedang berlangsung, karena saya tahu, berdasarkan bukti yang kita peroleh, yang kita himpun, ya berdasarkan juga
berkas perkaranya yang kita pelajari, tidak ada satupun praktik dokter Ratna yang menyebabkan kematian pasien. Kembali ke itu ayat 2-nya, kembali ke ayat 1, harus adanya jejak luka, kelalaian hingga menyebabkan. Nggak mungkin dia membunuh orang, melukai orang, nggak mungkin. Iya. Ya itu, jadi nggak ketemu. Akhirnya digeser ke persoalan dokter Ratna salah memberikan cairan, nggak terbukti juga. Yang memberikan obat yang diduga tadi yang tidak sesuai prosedur, obatnya dobu dan dopai, bukan dia yang ngasih. Iya. Nah, sekarang mau dia alibi dan lagi dokter Ratna ini dipersalahkan dikarenakan tidak hadir, tidak visit ya. Tidak visit. Kalau tidak visit, jamnya memang bukan jam kerja. Ya. Anak ini datangnya jam 11, jam 12 kira-kira gitu. Dokter Ratna habis tugasnya jam 2:30. Dokter jaga nggak pernah ngelapor ke dia bahwa ada pasien anak masuk. Sebelum jam 2:30. Iya, habis jam 2:30 dia udah pulang belum? Baru dilapor. Dia udah pulang di rumah, udah istirahat, badannya sakit, nggak enak, udah manggil tukang urut, baru dia ngelapor. Salah nggak? Kok dia disalahkan? Yang lalai siapa? Yang disalahkan ini. Yang terakhir digiring lagi ke persoalan apa tadi? Picu. Terlambat membawa ke picu. Ya maksudnya ini ya, ini nggak kena kita bantah terus lari ke sini. Ini nggak kena dibantah lari ke sini. Yang terakhir larinya kira-kira soal picu lah. Karena dokter Ratna terlambat menyarankan picu katanya. Kalau kita baca perkaranya, malah dokter Ratna yang cepat menyarankan picu. Yes. Ya, Tadi kan sudah kita bahas gitu. Iya. Kalau dokter Ratna nggak inisiatif nelpon, nanya, seharusnya kan tanggung jawabnya kan yang melapor oleh dokter jaga. Iya. Dia nggak pernah melapor lagi dari malam dini hari tadi. Terakhir dia WA jam 1 ya. Dia nggak pernah melapor lagi. Dokter, kewajiban itu adalah telepon, call. Ini dia WA bunyi 1 kali loh. Tapi kalau kamu telepon kan berdering. Dia nggak melakukan telepon dari jam 1. Kemudian sampai jam 8 pagi nggak ada itu lagi terima callnya tadi. Kemudian jam 8 pagi dokter Ratna yang inisiatif telepon, bagaimana keadaan pasien. Dia baru kasih tahu keadaan pasien berat parah atau bla 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 bla, nggak bisa napas. Kamu pindah itu ke picu kata dokter Ratna, kan seperti itu. Artinya dokter Ratna yang menyelamatkan pasien. Kok malah dituduh dokter Ratna terlambat membawa ke picu. Kalau melihat kronologi, karena dokter Ratna yang segera memicu tadi. Ya. Bahkan sampai setelah picu ada lagi tindakan cairan ya tes darah atau apa tadi. Artinya masih ada rangkaian perbuat tindakan pelayanan diberikan dokter Ratna untuk pasien, untuk menyelamatkan pasien tadi ya. Dan yang mirisnya harusnya kan ini tanggung jawab dokter jantungnya, karena ini anak sakit jantung dan sudah diterima dia kan. Dia sudah mengambil tanggung jawab itu. Apa buktinya dia? Waktu dilaporkan EKG jam 4 sore anak sakit epiblok, dokter Ratna menyarankan konsultasikan ke dokter jantung. Kemudian dokter IGD mengkonsultasikan ke dokter jantung. Tidak ada komunikasi siapa dokter jantungnya. Dikira dokter Ratna adalah dokter rumah sakit umum. Karena di rumah sakit umum RSUD kan ada dokter jantung. Iya. Dikira dokter Ratna ya dokter jantung di rumah sakit umum yang sama dengan beliau, sama-sama dokter rumah sakit umum. Dia nggak tahu rupanya dokter luar diambil. Ngapain ngambil dari luar? Dari SSBT ya kalau nggak salah. Di dalam ada. Siapa yang merekomendasikan ini? Dokter jantung yang ada di dalam siapa? Jadi kami itu yang dokter jantung PNS-nya tuh ada 1 dok. Siapa? Dokter Esa namanya. Ada praktek di situ. Ada. Tetapi kami juga ada dokter jantung mitra. Juga yang dia bermitra, artinya dia full ininya tuh di rumah sakit swasta. Jadi dokter rumah sakit swasta yang bermitra ke
rumah sakit RSUD gitu. Nah itu dokter bayi itu dan Dokter Esra, Esa, itu PNS. dan dia ada di Ada. saat kejadian, dia ada di situ. Maksudnya ada di rumah sakit, ada. Ada di, oke, maksudnya ada oke, di oke. tempat ya gitu. Kenapa bukan yang di Tapi konsul? kan- Jawabannya apa? Tapi kan mereka ini kan karena ada 2 dokter jantung, akhirnya kan bagi jadwal gitu dong, ada jadwalnya. Gitu. Oke, I see, ya, Pada paham, saat paham. yang pasien ini masuk, jadwalnya ternyata jadwal dokter Bayu ini, yang dokter Mitra ini, begitu. Ini bukannya, saya memang dua-duanya memang berpraktek di rumah sakit umum, di RSUD. Oke, Gitu. baik. Jadi tadi kan kita sudah dengar banyak nih dari Bang Hangga, apa-apa saja yang sudah ditempuh Bang Hangga untuk membantu Dokter Ratna dalam menangani kasus ini. Oke, saya sudah banyak menangkap tadi dari Bang Hangga tadi. Sebelum nanti saya balik ke Bang Hangga, saya mau balik dulu nih ke Dokter Ratna. Dokter Ratna kan diperiksa sama MDP ya. Iya. Itu hari apa diperiksa ya? Hari Minggu. Hari Minggu jam? Hari Minggu itu jam 4 sore sampai jam 6. Karena 2 jam? Karena pada saat itu kan sedang puasa nih, puasa Ramadan. Oke. Jadi pada saat Pas mau buka, habis, selesai. Itu yang diperiksa langsung Dokter Ratna apa lagi memeriksa yang lain? Pada saat itu semuanya, Semua diperiksa, Ya, ditanyain semua. Ya, semua diperiksa. Jadi semua yang terlibat, jadi ada dokter jaga, dokter spesialis, direktur, manajemen, dan perawat yang terlibat. Dalam 2 jam itu ditanyain semua. Ya, Oke. ditanyain. MDP siapa-siapa aja? MDP-nya itu Dokter Efren, Oke. Dokter Prasetyo, kemudian sama ada satu bukan dokter dan satu panitera. Oke, tiga-tiganya bertanya nggak nih? Tiga-tiganya kalau ke kami ke medis itu Dokter Efren dan Dokter Pras, tapi yang bukan dokter ini dia lebih bertanya ke pihak manajemen gitu. Oke. Itu jadi satu poin penting ya buat kita ya tentang anggota MDP tadi. Oke. Hari ini diperiksa 2 jam. Ya. Besoknya diperiksa lagi. Besoknya diperiksa lagi hari Senin, kami diperiksa jam 8 itu sampai jam sekitar setengah 12, jam 12. Oke, jadi jam 8 sampai jam 12 ada sekitar 4 jam diperiksa. Dalam 4 jam itu diperiksa juga berapa orang? Semua juga kayak Berapa orang itu? kayak kami dokternya aja ada 3, 4, 5, 6 dokter dengan direktur ya, direkturnya kan dokter, kemudian plus perawat yang dinas pada saat itu 9, 12 lah, mungkin 12 dokter, 12 perawat, dokternya ada 7 ya, 6 dokter, 6 dokter, perawat 12. 12. Berarti ada sekitar 18 orang yang diperiksa dalam jangka waktu 4 jam di hari berikutnya. Oke, sekarang pertanyaan berikutnya. Dokter Ratna, kapan tahu kalau Dokter Ratna itu direkomendasikan bersalah dan layak untuk dilanjutkan pemeriksaannya oleh polisi? Kalau itu apa? Kalau jadi tersangka, saya 18 Juni itu jadi tersangka. Itu jadi tersangka sudah tahu nggak ada rekomendasi dari MDP? Nah, baru tahunya pada saat itu. Pada saat tersangka? Ya, pada saat BAP. Pada saat BAP, Dokter Ratna baru tahu bahwa Ya. Dokter Ratna bersalah. Ya, jadi pada saat saya penetapan kan tanggal 18 Juni. Nah, BAP tersangka tanggal 25 Juni. Dan pada saat itulah saya baru tahu dasarnya apa yang membuat saya jadi tersangka. Salah satunya adalah ternyata rekomendasi dari MDP. Dan itu saya tidak diberikan suratnya, tetapi saya hanya diperlihatkan. Dan tidak boleh foto. Ya, nggak boleh foto. Saya nggak boleh foto. Bang Hangga juga nggak boleh? Nggak boleh. Nggak boleh foto. Saya hanya diperlihatkan saja. Dan itu cuma sebentar. Cepat ya dok ya, kan kayak gitu kata penyidik. Cepat ya dok. Saya kan juga harus melihat dengan seksama ya apa yang tertulis di surat itu. Harusnya kan begitu. Saya tanya, boleh foto nggak nih Pak? Nggak boleh dong, nggak boleh difoto. Kayak Jadi begitu. itu juga dia dokter. Jadi saya sempat baca loh waktu itu. Jadi dia hanya membunyikan adanya pelanggaran Standar profesi.
Jadi bunyinya itu, Dr. Ratna, Dr. Ratna Setia Asih Oke. dilanjutkan penyidikan karena melanggar standar profesi. Oke. Gitu. Terus itu aja. Iya. Ya artinya 306-nya nggak ketemu kan, nggak dapat kan pasal 306 undang-undang. Pasal 306 kan dia memerintahkan adanya pidana, ya kan? Ya kan? Jadi Enggak gini Bang. pidananya nggak pernah terjadi. Gini, Bang. Dia hanya melanggar, nggak bisa. Bukan cuman itu. Ini fatal ini. Jadi saya bisa memastikan ya bahwasanya prosedural yang dijalankan oleh MDP ini, saya menduga sekali ini ada kesalahan prosedur dan akibatnya fatal. Ini fatal sekali. Oke, nanti saya buka sebentar. Jadi diperiksa 4 jam. Kemudian berapa hari kemudian, minggu? Seminggu. Seminggu kemudian dipanggil polisi. Oh enggak, saya setelah itu agak lama, 2 minggu setelah itu baru kita dipanggil polisi. Oke, dipanggil polisi terus saksi gitu ya, sebagai saksi 2 kali tuh. Saya dipanggil 2 kali, dokter-dokter lain juga 2 kali, rektor juga 2 kali. Nah, cuma yang saya heran nih pada saat itu, dokter yang spesialis yang satu lagi kan sedang sekolah nih di luar negeri ya, sedang sekolah fellowship. Nah itu juga dipanggil BAP minta saksi tapi tidak hadir, dan tidak menjalankan BAP tersebut. Sampai saya ditetapkan sebagai tersangka. Setelah saya ditetapkan tersangka, baru deh dia melakukan BAP. Nah itu yang saya juga heran juga ya, maksudnya kok ini tidak lengkap BAP-nya, kan semua harusnya kan lengkap dulu baru dijadikanlah tersangkanya siapa. Tapi ini kan tidak lengkap, tapi sudah memilih saya sebagai kandidat tersangka gitu. Oke, baik. Jadi Bang Hangga sudah ulek nggak ini? Tadi kan undang-undang Bang Hangga kan udah buka nih tadi. Peraturan pemerintahnya sebagai pelaksananya udah Bang buka belum? Udah sampai yang permennya juga. Sampai Permenkes. Iya. Oke. Lebih banyak di peraturan pemerintahnya Bang. Iya. Bang sudah lihat belum? Udah. Oke. Jadi saya kasih tahu ya buat sahabat-sahabat dokter lawyer. Di sini ada hak daripada semua warga negara, terutama tenaga medis. Sebelum Anda dinyatakan sebagai seorang tersangka di kepolisian, sudah menjadi suatu kewajiban daripada MDP untuk mengumumkan secara terbuka hasil sidangnya. Kemudian yang kedua, hasil itu bisa diunduh di situs resminya, dan kemudian hasilnya dikirimkan kepada tergugat dan kepada teradu dan kepada pengadu. Yang saat ini berarti Dr. Ratna tidak mendapatkan hak tersebut. Berarti satu haknya sudah dilanggar dan diambil oleh MDP. Yang kedua adalah ketika sudah mendapatkan surat tersebut, teradu boleh mengajukan banding hasil keputusan MDP tersebut kepada siapa? Kepada Menteri Kesehatan. Nah, di sini ada satu hak Dr. Ratna yang dia tidak bisa dapatkan, bahwasanya dia tidak bisa banding hasil keputusan MDP tersebut karena dia tidak pernah mendapatkan hasil keputusan tersebut. Dan ini benar-benar pelanggaran berat yang dilakukan oleh MDP, sangat amat berat. Artinya Bang Hangga, dengan melakukan acara seperti ini, MDP sudah bisa dikatakan diduga ya, saya menduga keras ini mereka melakukan malpraktek di dalam pekerjaannya, sehingga keputusan yang mereka rekomendasi yang mereka berikan itu adalah cacat hukum, sangat amat cacat hukum. Ini perhatian nih kepada bapak-bapak polisi sekalian, kepada bapak-bapak jaksa, juga kepada Bapak Menteri Kesehatan ya. Ini sudah boleh dikatakan kita semua udah kena kibuli nih sama MDP ini. Saya harus mengatakan hal seperti itu. Kenapa? Dia bekerja tidak berdasarkan SOP mereka. Itu ada di peraturan pemerintahnya. Dibuka lagi deh, dibaca lagi. Jelas tertulis di situ
Dan itu menjadi hak kewajiban dari hak kita juga sebagai teradu, kalau memang kita diadukan, untuk melakukan banding. Bagaimana mungkin kita melakukan banding kalau ternyata kita tidak pernah menerima hasil keputusan itu? Tiba-tiba hasil keputusan rekomendasi itu ada di kantor polisi. Yang itu pun Dr. Ratna tidak boleh baca, tidak boleh bawa, dan tidak boleh fotokopi, tidak boleh foto. Kan suatu hal yang aneh. Itu menjadi haknya, tetapi seolah-olah itu menjadi arsip rahasia yang dimiliki oleh kepolisian. Dan ini sudah sangat fatal sekali gitu. Oke. Kemudian bagaimana dengan sita hal-hal yang tadi sebelum ini dilanjutkan ke pengadilan, harusnya kliniknya disita, dipasang polis lain, obat-obatan disita, SOP disita gitu. Apakah sudah dilakukan dengan benar apa tidak ini? Nanti kita uji di pengadilan jika memang ini berlanjut seperti itu ya. Kemudian satu lagi, Dr. Ratna ketika menjadi terdakwa di pengadilan, ya, ada nggak mendapatkan surat atau apapun dari MDP? Nggak ada. Sampai saat ini berarti tidak ada. Nggak ada. Sampai saat ini berarti tidak ada ya. Iya. Sampai titik ini berarti tidak ada satupun surat yang didapat Dr. Ratna pemberitahuan hasil sidang MDP. Oke, bagaimana tanggapan Bang Hangga ini? Ya, memang itu dia kekeliruannya MDP. Tapi gini juga ya saya melihat. Saya setuju ya tadi ya yang Dr. Indra sampaikan bahwa MDP telah melakukan kekeliruan prosedur. Yes. Tetapi saya ingin ngambil dari sisi lainnya ya. Maksud saya seperti ini. Hari ini kan saya menggugat pemerintah ya, Presiden Republik Indonesia, kepolisian, dan Kementerian Kesehatan. Yang saya maksudkan, saya bergeser dari pemaknaan Dr. Indra tadi seperti ini maksudnya. Saya sepakat bahwa MDP benar keliru dalam melakukan penerapan hukum. Sepakat, saya sangat keliru. Tapi saya coba mempertimbangkan hal lain. Saya cari background dari orang-orang yang ada di MDP. Rupanya bukan juga kalangan yang mumpuni sepertinya ya, bukan tokoh-tokoh yang hebat. Saya lihat masih mungkin titelnya oke ya titelnya, tapi secara jam terbang keilmuan ya bukan golongan orang pintar lah kira-kira gitu. Jadi dalam mereka memutuskan itu, menjalaninya, permasalahan ini saya lihat lebih ketidakmampuan. Jadi dari sisi itu saya mengukur kayaknya ada sesuatu yang salah di balik salah. Salahnya tadi yang ini dokter sampaikan, mereka salah menerapkan prosedur. Tetapi saya ingin menggali, mungkin di balik salah ini ada lagi hal yang salah. Yes. Jadi hal yang salah itu saya coba kaji, pelajari. Jangan-jangan mereka ini penakut. Oh, sampai di situ ya? Iya. Jadi gini Mas, dia kan udah tahu undang-undangnya bicara kewenangan dia. Iya. Ini kedokteran ini kamu loh yang mewadahi, mewenangi. Kok kamu nggak berbuat? Jadi maksud saya gini ya, terhadap kasus Dr. Ratna ini, sebenarnya Menteri Kesehatan tuh kalau saya lihat tersinggung deh itu. Saya belum berbuat apa-apa terhadap anak buah saya, kok kamu udah duluan berbuat, kira-kira gitu. Kok di daerah udah duluan berbuat, nih Polda udah duluan tetap dia tersangka, jaksa di daerah udah duluan ngejar dia jadi tersangka, pengadilan udah buru-buru nyidangannya. Kemenkes dalam posisi ini kan aku ini belum berbuat loh. Anak buahku MDP belum berbuat, anak buahku penyidik PPNS belum berbuat, kok tetangga sebelah udah duluan berbuat. Jangan-jangan aku mikir gitu ya. Kayaknya ini deh masalahnya. Tetapi mereka mengeluarkan rekomendasi. Oh, jangan-jangan dikarenakan ketakutan yang saya maksudkan tadi,
takut direcokin atau apa, ya udahlah, Tersangkakan aja nih. ya keluarin aja lo rekomendasi, kira-kira gitu loh. Iya. Kan saya lihat sampai hari ini mereka belum berani membuat putusan, belum pernah berani menyidangkan Dr. Ratna. Artinya kan dia tersinggung kan, Menkes ini kan. Satu sisi mau ngomong bela anak buahnya, mulutnya ketutup terus sampai hari ini, ya kan? Ya fakta kan. Tapi mau buka suara, dia tahu kan, dia tersinggung mungkin kan. Iya. Lu kok yang sebelah udah duluan main, gua belum selesai katanya kan. Kira-kira gitu kan. Hari ini karena memperhatikan hal-hal itu, makanya saya pikir kayaknya pemerintah dia harus kita tolong hari ini. Makanya saya gugat pemerintah hari ini. Presiden saya libatkan, itu anak buah presiden semua, eksekutif semua, Kemenkes. Udah salah arah semua nih. Salah semua nih. Iya. Ini ada konflik kepentingan ya antara Polri, Kemenkes, Kejagung, ya kan? Presiden tolong dong turun tangan ini. Kayaknya Kemenkes ini ketakutan deh nih untuk menerapkan undang-undang sebagaimana mestinya. Dia nggak punya power. Dia punya MDP, tapi MDP-nya seperti yang kita tahu tadi, ilmunya belum ya, orangnya belum nyampe ya. Titelnya mungkin udah, sekolahnya udah clear, tapi otaknya belum sampai. Saya bicara fakta ya. Iya. Itu. Saya juga di podcast saya sudah saya ungkapkan juga hal seperti itu, Bang Angga. Bahwasanya memang unsur yang ada di MDP ini tidak tepat. Iya. Tidak tepat. Mereka lebih cocoknya pengawas lah. Iya. Pengawas MDP. Iya. Nah, jadi unsur-unsurnya itu mereka nggak tepat. Jadi makanya ini, kalau Dr. Ratna setuju nih, ini kita gugat ini. Kita uji ya, uji material di Mahkamah Agung, keanggotaan daripada MDP ini tepat apa tidak. Yang kedua, ini kita akan gugat keputusan daripada MDP ini yang menyatakan memberikan rekomendasi Dr. Ratna bersalah. Ini mungkin nanti kita akan petunkan ini. Saya nanti mungkin minta kuasa dari Dr. Ratna, ya, kuasa khusus untuk menggugat ini gitu. Karena saya kan di Jakarta, jadi Jakarta ini lebih gampang untuk mobilitasnya ini. Bagaimanapun nggak boleh mereka bekerja sembrono dan sembarangan seperti ini, yang mereka tidak pikirkan ada hak dan hak seorang warga negara yang mereka putus dan mereka ambil. Ini kan seperti mengambil hak seseorang ini. Akibatnya apa? Dr. Ratna sampai di titik ini. Saya setuju satu hal. Apapun ujungnya nanti daripada ini, tetap otopsi daripada pasien ini dibutuhkan. Yang harusnya tadi otopsi itu di depan, benar. tidak di belakang. Setelah dia otopsi, oke, itu harus diperiksa tuh lagi itu. Jadi saya secara pribadi mengucapkan bela sungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan. Ya, kita juga tahu bagaimana sedihnya kehilangan salah satu anggota keluarga, apalagi seorang anak ya yang baru berumur 10 tahun. Nah, akan tetapi hukum harus ditegakkan. Ini harus terang benderang. Di mana bukti harus lebih terang daripada cahaya. Itu sudah jelas. Nah, di sini bukti yang paling terang itu adalah otopsi. Jelas. Itu otopsi, jantungnya harus dibuka, harus dilihat semuanya sebenarnya dia apa yang menyebabkannya. Dan saya juga penasaran. Saya seperti ini. Ada nggak sih seorang dokter, oke deh, dokter anak deh, yang benar-benar coba buktikan, ya, ada nggak obat yang diberikan Dr. Ratna yang bisa menyebabkan pasien tersebut meninggal? Satu, ada nggak cairan diberikan Dr. Ratna yang bisa menyebabkan pasien ini meninggal, sehingga pasien ini misalnya overload cairan seperti tadi ya. Kemudian ada nggak prosedur Dr. Ratna sebagai seorang anak yang salah sehingga menyebabkan orang ini meninggal? Coba kalau itu bisa dibuktikan. Ini kan tidak ada. Saya sudah baca juga gitu. Saya lihat ini nggak ada satupun, Pak, ini tidak ada satupun prosedur yang dilakukan Dr. Ratna yang membuat anak ini meninggal. Tidak ada satupun obat yang diberikannya membuat anak ini meninggal. Sebagai seorang anak, dokter lain saya nggak tahu. Dokter lain ya itu harus dibuktikan lagi.
Nah, tadi abang sudah menyatakan obat dopa-dobu. Oke, itu harus dibuktikan lagi gitu. Dan juga ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya otopsi. Nggak bisa, ini harus diotopsi. Kalau memang Dokter Ratna memang dianggap melakukan suatu tindakan kesalahan. Kalau kesalahannya bukan daripada kesalahan prinsip keilmuan, nggak ada dong cerita rekomendasi itu untuk dilanjutkan pidananya. Nggak mungkin gitu. Tapi ketidakcakapan mereka yang ada di MDP itulah biang pangkal dari penyebab ini. Kita akan sering ketemu deh sama MDP kalau begini-begini terus kerjanya nggak benar nih MDP kerjanya kalau begini. Saya bisa mengatakan seperti ini karena ini aja kalian sudah nggak benar. Dia punya hak untuk istilahnya banding ini ke hasil keputusan daripada MDP, tapi dia tidak bisa melakukannya karena kalian tidak memberikan kepada dia hasil keputusan, tidak membacakannya di muka umum, nggak bisa. Banyak prosedur yang kalian lakukan yang salah sebagai MDP yang mengakibatkan kerugian yang amat fatal. Bang Angga, Ya. bisa nggak kita gugat nih mereka nih? Ya bisa lah. Anggota MDP-nya nih Ya. dalam menjalankan tugasnya seperti ini. Ya bisa, memang harus digugat. Kalau nggak digugat ya banyak itu. Karena menyebabkan kerugian. Oh iya, ke depannya. Mm-mm. Jadi buat kalian, teman-teman saya, senior-senior saya, adik-adik saya, jangan kalian berpikir hal ini hal biasa. Ini bisa menimpa kalian semua loh. Saya udah tergambar, ini bisa menimpa kalian semua karena cara kerja orang yang gegabah seperti ini. Nggak bisa orang-orang yang tidak tepat ada di tempat itu dan memeriksa dokter-dokter tentang pekerjaan seorang dokter. Nggak bisa. Ini bisa menimpa kalian kapan saja. Kalian tinggal nunggu waktu aja kalau ini dibiarkan. Tapi saya mungkin nanti dan Bang Hangga juga tidak akan membiarkan hal ini terjadi. Ya, jangan sampai ada lagi dokter Ratna yang lain yang perlakuannya seperti ini. Karena enak nggak sih, Dokter Ratna? Enak. Capek ya, stres ya? Di awal-awal stres, tapi alhamdulillah saya diberikan kekuatan oleh Allah ya, jadi saya masih bisa berkegiatan gitu dok. Jadi kekuatan saya memang salah satunya pasien. Nah pasien itu masih percaya dengan saya, jadi saya bisa melakukan pelayanan gitu ya, sehingga stres saya tuh agak berkurang lah gitu ya, dengan kegiatan-kegiatan saya, kegiatan organisasi saya juga masih saya jalankan lah seperti biasa, alhamdulillah masih seperti itu, sehingga memang ya kekuatan yang diberikan Allah ini memang begitu besar gitu ya kepada saya, sehingga saya masih mampu berjalan sampai saat ini gitu. Baik. Gitu. Apa harapan dokter Anda ke depannya? Ya harapannya untuk kasus saya sendiri, untuk pokok perkara ini bebas ya, yang jelas putusannya nanti selesai dengan bebas murni ya Pak Angga. Iya. Saya menekan bahwa maksudnya ya karena memang ya kita harus optimis bahwa saya tidak melakukan sesuatu hal yang di luar prosedur gitu ya, sehingga saya mengharapkan memang hasilnya memang bebas murni untuk putusan dari pokok perkaranya. Kemudian memang untuk kedepannya ya, untuk tadi dokter Indra Pak Angga bilang untuk MDP ya kita harus memang harus kita berikan mungkin peringatan ya, maksudnya bahwa kita bekerja ya jangan sampai merugikan orang lain kan begitu. Apalagi merugikan meruntuhkan dunia orang lain gitu ya, hidup orang lain, hajat hidup orang lain itu sangat tidak layak dan itu berdosa begitu. Gitu sih dok harapannya ke depan. Kalau Bang Hangga apa? Ya, harapannya ke depan ini gimana nih untuk kasus ini? Kalau saya harapannya Dokter Ratna bebas dalam ini ya, perjuang putusan hakimnya, mudah-mudahan dia diberikan putusan bebas murni. Jadi saya bilang gini ya. Tetapi gini ya Dokter Indra ya, Dokter Ratna ini contoh nyata loh, contoh nyata hari ini wajah Indonesia lah mungkin itu ya. Kalau dulu wajah Nusantara ada pejuang-pejuang wanita kita ya Pak. Kalau hari ini beliau saya lihat
Hari ini dokter lihat ya, ada nggak pejuang wanita seorang diri, wanita, ibu-ibu, emak-emak berani memperjuangkan haknya, Iya. habis-habisan seorang diri, Iya. kesini kesana, gugat ini gugat itu, hanya untuk menunjukkan saya benar, Saya tidak bersalah. saya gitu. tidak Iya. bersalah, hak hukum saya dirampas. Ini loh, ini bukti nyata perjuangannya. Jadi saya luar biasa ya, seorang dokter Ratna berani sampai menggugat presiden dan seluruh lembaga besar itu, ya, lembaga negara kita, lembaga-lembaga tinggi kita, itu luar biasa. Tapi ini juga membuktikan bahwa mahalnya harga keadilan di Indonesia. Iya. Ya, jadi kontradiktifnya ya itu. Oke, baik. Ya. Jadi sahabat-sahabat sekalian, masih segar di ingatan kita bersama bahwasanya ada seorang dokter yang calon spesialis yang melakukan sampai meninggal ya karena tidak tahan atas bulian. Masih segar di ingatan kita itu ya. Jadi kalian bisa bayangkan nggak bulian-bulian yang dialami Dokter Ratna dari masyarakat, dari orang yang tidak mengerti, yang tidak paham tentang prosedur pengobatan terhadap seorang pasien gitu. Bulian itu kalau kita lihat di media sosial sangat amat banyak, ya. Belum lagi tudingan-tudingan orang terhadap beliau, seolah-olah beliau adalah seorang pembunuh yang mengakibatkan kematian seorang pasien. Padahal ketahuilah bahwasanya tidak ada seorang dokter pun yang berniat untuk mencelakai bahkan membunuh pasiennya. Itu nggak ada. Itu bukan dokter namanya. Jadi jangan pernah berpikir kalau dokter-dokter itu adalah orang-orang yang memang menginginkan pasiennya itu tidak sembuh, pasiennya itu cacat atau pasiennya itu meninggal. Itu tidak ada dokter yang seperti itu. Dan saya juga menghimbau kepada orang tua daripada pasien yang meninggal, tolonglah Pak, ini dipikirkan lagi lebih jernih. Karena dari sisi keilmuan kita tidak ada satupun kesalahan dilakukan oleh Dokter Ratna yang menyebabkan pasiennya meninggal. Kan tadi saya sudah sebutkan di depan, kalau ada satu orang pun menunjukkan ada nggak obat-obatan diberikan Dokter Ratna, cairan yang diberikannya, atau tata laksana dia sebagai seorang dokter anak yang menyebabkan pasiennya meninggal, nggak ada Pak. Dan juga Bapak tahu nggak, itu MDP sudah menyalahi prosedur Pak dalam membuat keputusan, membuat rekomendasi terhadap Dokter Ratna sehingga dilanjutkan di kepolisian. Sangat salah Pak. Kami benar-benar menduga ini cacat. Keputusannya sangat amat cacat. Karena kan tadi sudah saya bacakan, saya sudah sebutkan bahwasanya dia harus membacakannya di muka umum, ya, hasilnya, kemudian juga membagikannya. Dan sampai saat ini Dokter Ratna tidak pernah mendapatkan hal tersebut. Dan Dokter Ratna juga mempunyai hak banding terhadap keputusan tersebut, tapi tidak pernah dilakukan karena tidak pernah mendapatkan surat hasil keputusan tersebut. Jadi Bapak bisa bayangkan ketidakcakapan mereka yang membuat huru-hara seperti ini. Akibatnya apa? Akibatnya Bapak salah satu juga menjadi korban yang memikir bahwasanya Dokter Ratna melakukan suatu kesalahan. Nanti Pak, mungkin kalau ini tetap berlanjut, dari hasil otopsi mungkin nanti akan didapat. Dan itu bisa memberikan jawaban yang paling baik buat Bapak nanti. Dan saya tetap mendoakan ya supaya almarhum selalu mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala ya di sana, dan juga keluarga yang tinggalkan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang terus-menerus ke depannya. Seperti itu. Dan saya juga sangat berharap ini kasus Dokter Ratna ini bisa selesai dengan baik dan tanpa ada satupun kesalahan lagi di dalam persidangan nanti. Jadi semua orang bisa berpikir jernih bahwa saya memang tidak ada kesalahan apapun di sini. Gitu. Itu yang saya doakan, harapan daripada saya ya. Dan buat kalian ya, buat kalian yang bukan dokter, ya, stoplah bermain dokter-dokteran. Stoplah kalian mencoba-coba menganalisa ini menurut persepsi pikiran kalian.
Karena kalau kamu bukan dokter, jangan berharap kamu bisa menganalisa ini dengan baik, dengan benar. Siapapun kamu yang selalu keluar-keluar mengatakan ini salah, itu salah, ini salah, ini salah, tapi kamu bukan dokter, tolong berhenti berbicara dunia kedokteran, karena itu bukan dunia kalian. Kalian tidak mampu untuk menganalisa itu. Dokter sendiri pun belum tentu mampu untuk mengaudit medis. Seperti itu. Jadi tolonglah kalian berhenti. Itu pesan saya. Dan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Ratna yang sudah hadir, kepada Bang Hangga juga yang sudah hadir, yang sudah memberikan informasi tentang yang jelas dan terang tentang permasalahan ini, ya. Dari Jakarta, Menteng, saya Dr. Lawyer melaporkan, memberikan informasi kepada Anda semua. Sampai ketemu lagi.